Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas hari yang baru yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Dan terima kasih pula Engkau telah memberikan kepada kami nafas kehidupan dan juga suatu berkat Tuhan yang akan kami nikmati sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu yang akan menguatkan iman pengharapan kami padamu. Tapi kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami pengertian, hikmat, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan juga hati yang penuh dengan damai sejahtera, agar firman-Mu itu dapat kami terima dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022, terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sekali lagi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kata mengikatkan diri pada Tuhan dalam nas ini berarti menjadikan diri itu satu atau menyatukan diri dengan Tuhan. Seperti seorang yang terikat di dalam sebuah pernikahan, mereka yang tadinya dua pribadi menjadi satu daging. Mengikatkan diri dengan Tuhan itu artinya juga supaya kita menjadi satu dengannya. Supaya kita menjadi pribadi yang selalu melekat dengan Tuhan. Hidup yang bersatu dengan Tuhan dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita ini menjadi satu roh dengan Dia. Artinya roh Allah berdiam dalam hidup kita. Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Hidup yang didiami oleh roh Allah itu juga berarti hidup kita yang sekarang ini bukan sepenuhnya milik kita, tetapi adalah milik Tuhan. Karena tubuh kita adalah tempat berdiam roh Allah. Lalu, hidup yang didiami oleh roh Allah juga bisa berarti kita sudah menyatu dengan Tuhan. Maka, kita bertanggung jawab untuk menjaga diri kita dengan tidak menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Saudara terkasih, penyatuan ataupun penggabungan dengan Tuhan itu bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Melainkan proses yang harus terus diperjuangkan tiada henti dengan pengorbanan. Ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus juga dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak Tuhan dan juga pihak kita sebagai orang percaya. Kita harus sungguh-sungguh merindukan dan mengusahakan untuk penyatuan ini sebagai suatu nilai yang melampaui segala nilai yang ada. Sehingga kita dapat memperjuangkannya tanpa merasa keberatan sama sekali. Sebaliknya, kita merasa bahwa perjuangan untuk mencapai level menyatu dengan Tuhan itu adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan begitu aktif hendak mengajak kita untuk menyatu. Tetapi faktanya yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen ataupun kita yang tidak serius menyambut ajakan Tuhan tersebut, menyambut ajakan penyatuan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan. Banyak orang Kristen yang mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan itu bisa terjadi dengan sendirinya.
tanpa perlu kerja keras dan perjuangan. Dan akibatnya banyak yang tidak mengalami realisasi dari anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Dan pada akhirnya mereka menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan yang intim, yang melekat itu hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja yang mendapatkan anugerah hak istimewa dari Tuhan. Misalnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani di gereja. Seperti itu. Sedangkan di luar itu dianggap belum menyatu dengan Tuhan, belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Padahal tidak seperti itu adanya. Perlu kerja keras, perjuangan, pengorbanan untuk tetap berada dalam proses penyatuan dengan Tuhan. Jemaat terkasih, karena itulah mari kita mengikatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kita tidak bertindak oleh kemauan kita sendiri, tetapi Roh Allah yang berdiam dalam diri kita, yang menuntun dan mengarahkan hidup kita untuk bertindak secara benar, karena Dia adalah Roh kebenaran. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau menginginkan kami untuk kami dapat menyatu dengan Engkau, untuk melekat dengan-Mu, bukan kepada kedagingan kami ataupun kepada dosa. Butuh proses yang tidak mudah Tuhan untuk menyatu dengan-Mu. Engkau telah membuka hati, bahkan Engkau telah memberikan tangan-Mu untuk atau memberikan diri-Mu untuk melekatkan diri pada kami. Tapi seringkali Tuhan atau tidak jarang kami menghindar atau menganggap remeh akan Engkau. Sehingga seolah Tuhan kasih-Mu itu, keinginan ataupun harapan Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Ya Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mau diproses oleh Engkau, menyerahkan diri kepadamu untuk dituntun, dipimpin oleh-Mu. Dan juga Tuhan, mau untuk terus berjuang, berkorban, agar bisa menyatu dengan Engkau. Dengan meninggalkan segala dosa-dosa kami dan berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Memang tidak mudah Tuhan, banyak sekali godaan. Tapi kami percaya selama kami memiliki keinginan yang kuat dan kepercayaan yang kuat, maka Tuhan akan menolong kami. Bila mana Tuhan kami mulai terjatuh dalam dosa kami, ampunilah kiranya kami dan bantulah kami untuk bangkit dari dosa kami, untuk kami kembali berjalan dalam jalan-Mu, agar kami bisa semakin menyatu dengan Engkau pada akhirnya. Terima kasih atas firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami ingat, tapi juga kami renungkan dan kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita, terlebih dalam menjalani aktivitas kita hari ini. Kita dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.